Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Vini Indriasari. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang Basic Spatial Analysis. Analisis yang akan saya bahas mencakup tentang vector overlay, generalization, dan proximity menggunakan buffer. Vector overlay adalah suatu operasi di Geographic Information System untuk menggabungkan dua atau lebih layer vektor untuk menciptakan layer baru. Operator vector overlay mengasumsikan bahwa semua layer input tergeoreferensi pada sistem koordinat yang sama dan mereka memiliki wilayah overlap di study area. Jika layer-layer input ini tidak saling overlap, maka penggunaan operator overlay menjadi tidak bermakna. Di antara contoh vector overlay adalah operator clip. Operator ini digunakan untuk memotong layer input berdasarkan area pada fitur pemotong. Contoh lainnya adalah operator erase. Operator ini digunakan jika kita ingin menghapus suatu area pada layer input berdasarkan fitur penghapusnya. Berikutnya adalah operator identity. Operator ini digunakan jika kita ingin menambahkan atribut dari layer identifier ke layer input. Operator berikutnya adalah update. Operator ini digunakan jika kita ingin memperbaharui atribut pada layer input berdasarkan atribut pada layer updater. Contoh vector overlay yang berikut ini menggunakan dua input, layer A dan layer B. Pertama, operator intersect. Ini mengambil area yang ada di wilayah A dan juga ada di wilayah B. Operator ini ekivalen dengan operator AND. Lalu untuk operator union, operator ini mengambil semua area yang ada di layer A ataupun di layer B. Operator ini identik dengan operator OR. Yang ketiga adalah symmetrical difference. Operator ini mengambil area yang hanya ada di layer A saja atau hanya ada di layer B saja, tapi tidak di keduanya. Operator ini identik dengan operator exclusive OR. Analisis berikutnya adalah generalisasi. Generalisasi adalah proses mengurangi kandungan informasi dari suatu peta. Dalam kartografi, generalisasi dilakukan karena adanya perubahan pada skala peta. Generalisasi juga diperlukan untuk mempercepat proses rendering ketika peta disajikan pada suatu halaman web melalui internet. Contoh operator generalisasi adalah dissolve. Operator ini melebur objek-objek yang berdekatan dan memiliki nilai atribut yang sama. Yang kedua adalah eliminate. Operator ini menghilangkan poligon-poligon yang terlalu kecil dengan cara menggabungkan poligon tersebut dengan poligon tetangga yang paling besar atau dengan poligon tetangga yang berbagi garis batas paling panjang. Analisis berikutnya adalah proximity analysis. Di sini yang kita gunakan adalah operator buffer. Zona penyangga adalah area pada jarak radius tertentu dari suatu fitur target. Dalam perencanaan kota, zona penyangga biasanya digunakan untuk mendefinisikan area yang tidak boleh dibangun, seperti bantaran sungai untuk mencegah banjir, area di sepanjang rel kereta api atau jalan tol untuk alasan keamanan dan keselamatan, pesisir pantai, area di sepanjang garis sempadan bangunan atau garis sempadan jalan, dan juga area di sepanjang jalur listrik tegangan ekstra tinggi. Kita dapat membuat buffer dari objek titik, garis, ataupun poligon. Kemudian, jika terdapat poligon-poligon buffer yang saling overlap, kita juga bisa memilih untuk tetap menyimpan poligon-poligon tersebut
sebagai poligon terpisah atau meleburnya menjadi satu poligon. Dalam tutorial ini, saya menggunakan ArcGIS Desktop versi 10.82. Untuk mengikuti tutorial ini, silahkan Anda mendownload tutorial data pada link yang ada di deskripsi. Silakan Anda membuka ArcMap, lalu klik Add Data, masuk ke folder Vector Overlay, lalu ke folder Jabar, dan masukkan Save File, Jabar Points, dan Jabar Sungai. Klik lagi Add Data, lalu masuk ke folder Bandung di dalam folder Vector Overlay, dan masukkan semua shapefile yang ada di folder Bandung. Layer Jabar Points dan Jabar Sungai ini mencakup wilayah seluruh Jawa Barat, sedangkan kita hanya akan memproses data dalam lingkup wilayah Kota Bandung. Jadi kita akan memotong layer Jabar Points dan Jabar Sungai ini menggunakan Bandung Poly sebagai fitur pemotong. Untuk memotong layer Jabar Points dan Jabar Sungai, kita akan menggunakan tool Clip. Silakan Anda buka Arc Toolbox dan buka Analysis Tools, kemudian klik Extract, buka tool Clip. Pertama kita akan memotong layer Jabar Points, jadi pilih Jabar Points sebagai input features. Lalu untuk clip features-nya pilih Bandung Poly. Lalu untuk output-nya saya akan simpan di folder Vector Overlay dan akan saya beri nama Points Clip. Oke, data points clip-nya sudah ditambahkan ke ArcMap. Saya akan zoom ke wilayah Kota Bandung. Saya pilih Bandung Poly, kemudian pilih Zoom to Layers. Nah, jadi untuk Jabar Points, ini mencakup seluruh wilayah Jawa Barat. Sementara yang Points Clip, ini hanya mencakup wilayah Kota Bandung. Kita buka lagi tool clip-nya. Sekarang kita potong yang Jabar Sungai. Jadi pilih Jabar Sungai sebagai input features. Dan clip features-nya gunakan Bandung Poly lagi. Untuk output-nya saya akan beri nama Sungai Clip. Oke. Oke, jadi ini yang layer Jabar Sungainya. Dan ini yang Sungai Clip. Karena kita sudah memiliki data points dan sungai untuk wilayah Kota Bandung, jadi yang layer Jabar Points dan Jabar Sungainya ini akan saya buang saja. Silahkan buka tabel atribut layer Bandungkel. Layer ini mengandung data poligon kelurahan di Kota Bandung, dan di tabel atributnya ini selain terdapat kolom desa atau kelurahan, juga terdapat kolom kecamatan. Oke, saya tutup. Sekarang kita akan tampilkan layer Bandungkel ini menurut nama kecamatannya. Klik kategoris, value field-nya pilih kecamatan, add all value, klik OK. Nah, jadi di sini terlihat untuk poligon-poligon kelurahan yang berada di kecamatan yang sama, itu ditampilkan dengan warna yang sama juga. Terlihat di sini bahwa di setiap kecamatan itu terdapat beberapa poligon kelurahan yang saling berdekatan. Misalkan kita hanya memerlukan data kecamatannya saja, maka poligon-poligon kelurahan yang berdekatan dan berada di kecamatan yang sama, itu bisa kita lebur menjadi satu poligon. Sehingga jumlah poligonnya itu bisa dikurangi sesuai dengan jumlah kecamatannya. Untuk melebur poligon-poligon kelurahan ini, kita bisa gunakan tool Dissolve. Di Arc Toolbox, buka Data Management Tools, kemudian pilih Generalization. Nah, di situ ada tool Dissolve.
silakan dibuka. Untuk input features-nya kita pilih Bandung Curl. Kemudian untuk output-nya saya akan beri nama Bandung Kec. Lalu untuk dissolve field-nya kita pilih field kecamatan. Jadi poligon-poligon dalam layer Bandung Curl ini akan dilebur menurut atribut dari field kecamatan. Klik OK. Oke, saya matikan layer sungai. Nah, jadi ini adalah poligon dari layer Bandung Curl yang asli. Dan ini adalah hasil setelah dilebur menurut atribut kecamatan. Kita lihat bahwa untuk kelurahan-kelurahan di kecamatan yang sama, sekarang sudah dilebur menjadi satu poligon. Sekarang kita buka tabel atribut layer points clip. Kita lihat di tabel atribut points clip ini tidak memiliki informasi kecamatan. Misalkan kita ingin menambahkan atribut kecamatan terhadap data points clip ini, di mana nama kecamatannya itu diambil dari layer Bandung Kec. Untuk menambahkan atribut kecamatan ke layer points clip, kita akan menggunakan tool identity. Silahkan lihat di toolbox di analysis tools. Lalu buka tool set overlay. Nah, di situ ada tool identity. Untuk input features-nya kita pilih points clip. Lalu untuk identity features-nya kita pilih Bandung Kec. Untuk output-nya saya akan beri nama points Kec. Kita lihat di tabel atribut output points Kec. Oke, jadi di field paling kanan ini sudah ada kolom nama kecamatannya. Sekarang kita lihat untuk layer Bandung Lahan. Kita buka tabel atribut Bandung Lahan. Layer Bandung Lahan ini berisi data tutupan lahan di Kota Bandung. Tabel ini juga tidak memiliki informasi kecamatan. Sekarang kita juga ingin menambahkan atribut kecamatan ke tabel atribut layer Bandung Lahan ini. Jadi kita buka lagi tool identity. Kita lakukan seperti tadi, tapi untuk input features-nya sekarang kita masukkan yang Bandung Lahan. Identity features-nya juga menggunakan Bandung Kec. Lalu untuk output-nya saya akan beri nama lahan Kec. Ya, kita cek di tabel atributnya. Nah, jadi sekarang untuk data lahan ini sudah ditambahkan atribut kecamatan. Kita perhatikan layer lahan Kec dan Bandung Lahan. Kalau kita buka tabel atribut dari kedua layer, nah kita lihat bahwa di layer Bandung Lahan itu sebelumnya hanya terdapat 1879 poligon. Setelah Bandung Lahan ini ditambahkan atribut kecamatan menjadi lahan Kec, maka di output lahan Kec ini terdapat 3392 poligon. Ini karena layer Bandung Lahan dan Bandung Kec sama-sama merupakan data poligon, tapi keduanya memiliki batas yang berbeda, karena yang satu adalah batas menurut tutupan lahan dan yang satu lagi menurut wilayah kecamatan. Sehingga ketika kita menambahkan atribut kecamatan ke layer lahan, bisa saja satu poligon lahan tersebut terbagi ke dalam kecamatan-kecamatan yang berbeda, sehingga poligon tersebut akan dipecah menurut batas kecamatan. Oleh sebab itulah, maka di output hasil penggabungan tersebut, jumlah poligonnya menjadi lebih banyak. Kita coba tampilkan layer lahan Kec ini menurut batas lahan. Klik kategoris.
unique value fieldnya pilih lahan. Add all value, oke. Kita copy layernya. Nah, yang kedua ini saya akan coba tampilkan berdasarkan kecamatan. Add all value. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan layer lahan kec menurut batas kecamatan. Dan ini tampilannya menurut batas kelas tutupan lahan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat buffer dari layer sungai Klip. Untuk membuat buffer, kita gunakan tool buffer. Tool ini ada di Analysis Tools, di Toolset Proximity. Nah, silakan buka tool buffer. Lalu input features-nya pilih sungai Klip. Untuk outputnya, saya akan beri nama sungai buff. Save. Lalu untuk jarak buffernya, kita buat 200 meter. Jadi kita ketik jaraknya 200. Dan untuk unitnya kita pilih meters. Oke. Oke, jadi ini adalah buffer sungainya. Nah, misalkan kita ingin memotong layer lahan kecamatan dengan layer sungai buff. Untuk pemotongan ini kita bisa menggunakan tool erase. Toolnya juga ada di toolset overlay. Untuk input features, masukkan lahan kec. Dan erase features-nya kita ambil dari sungai buff. Lalu outputnya saya akan beri nama lahan erase. Oke. Oke, kita lihat data lahan yang sudah dipotong. Nah, ini adalah data lahan yang sudah dikurangi oleh wilayah dari poligon sungai buff. Sekarang misalkan kita ingin menghapus poligon-poligon dari layer lahan kec yang terlalu kecil, buka tabel atribut layer lahan kec. Lalu kita buat field baru, pilih menu tabel, kemudian klik add field. Lalu kita beri nama luas. Tipenya double. Oke. Klik kanan pada header kolom luas. Lalu pilih calculate geometry. Nah, kita lihat di pilihan properti ini untuk pilihan area dan perimeter ini masih disable karena data frame kita masih menggunakan sistem koordinat geografis. Agar kita bisa menghitung luas, maka sistem koordinat data frame-nya harus kita ubah ke sistem koordinat proyeksi. Jadi ini kita tutup lagi. Kemudian double klik di nama data frame. Lalu klik tab koordinat system. Nah, untuk koordinat sistemnya kita pilih yang projected. Pilih Word, lalu pilih Mercator. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi menghitung luas. Klik kanan pada header luas. Pilih Calculate Geometry. Nah, sekarang kita sudah bisa memilih properti area. Pastikan Anda menggunakan koordinat sistem dari data frame, bukan koordinat sistem dari data source. Untuk satuannya kita gunakan hektar. Oke. Kita coba urutkan kolom luas secara naik. Nah, di sini kita lihat ada banyak sekali poligon yang luasnya kurang dari 1 hektar. Jadi kita akan menghapus poligon-poligon yang luasnya kurang dari 1 hektar. Kita harus select dulu poligon-poligon yang memiliki luas kurang dari 1 hektar. Klik menu, select by attribute. Kemudian kita definisikan seleksinya untuk poligon yang memiliki luas
kurang dari 1 hektar. Apply. Close. Oke, jadi ini ada 2.593 poligon yang terselect. Sekarang untuk menghapusnya, kita gunakan tool Eliminate. Tool ini ada di toolset yang sama dengan Dissolve, yaitu ada di toolset Generalization. Silakan dibuka tool Eliminate-nya. Lalu untuk input layer, masukkan lahan kutch. Dan untuk output features-nya, saya akan beri nama lahan elim. Klik OK. Clear selection. Ya, jadi ini adalah output dari lahan elimnya. Kita lihat di sini beberapa poligon kecil yang ada di layer lahan kutch ini, di lahan elim sudah tidak ada, sudah terhapus. Jadi kita buka tabel atribut layer elim. Di sini data luasnya harus kita update karena banyak poligon yang berubah ukuran setelah poligon-poligon kecil digabung dengan poligon yang lebih besar. Jadi kita klik kanan di header kolom luas, kemudian kita pilih lagi calculate geometry, satuannya hektar, lalu kita klik OK. Kita coba urutkan berdasarkan luas. Nah, ternyata di sini masih ada beberapa poligon yang luasnya kurang dari 1 hektar, tapi sudah tidak sebanyak tadi. Dan kalau kita lihat jumlah poligon di lahan elim ini adalah 921, sedangkan di lahan kecamatan, ini poligonnya adalah 3.392. Jadi memang jumlah poligonnya sudah jauh berkurang karena kita sudah menghapus poligon-poligon yang kecil. Menjadi hanya 921 poligon saja. Tetapi masih ada beberapa poligon yang luasnya kurang dari 1. Ini belum terhapus. Kemungkinan besar karena poligon-poligon ini sebelumnya berada di dalam poligon yang kecil juga. Yang pada saat kita menjalankan tool Eliminate tadi, poligon-poligon tersebut itu sudah terhapus. Sehingga poligon-poligon yang berada di dalamnya ini tidak bisa digabung dengan poligon tersebut karena poligon tersebut sudah dihapus lebih dulu. Jadi kalau kita ingin data lahan ini benar-benar bersih dari poligon yang kurang dari 1 hektar, maka kita harus melakukan proses eliminasi ini secara berulang sampai tidak ada lagi poligon yang luasnya kurang dari 1 hektar. Buka tabel atribut layer lahan kutch, lalu buka menu select by attributes. Kita select lahan yang berada di Kecamatan Cibiru. Jadi kita pilih kecamatan sama dengan get unique value dan double klik Cibiru. Apply. Oke, kita pastikan poligon yang terselect semua yang berada di Kecamatan Cibiru. Lalu kita simpan poligon lahan di Kecamatan Cibiru ini sebagai shapefile baru. Klik kanan, pilih data, export data. Lalu untuk outputnya, saya akan beri nama Cibiru lahan. Dan untuk tipenya, pilih shapefile. Shape. Klik yes untuk menambahkan ke ArcMap. Clear selection. Ya, jadi untuk layer Cibiru lahan ini hanya mengandung data tutupan lahan di Kecamatan Cibiru. Buka tabel atribut layer Cibiru lahan. Di sini sudah ada kolom luas. Nah, misalkan kita ingin membuat grafik luas lahan di Kecamatan Cibiru menurut
tipe tutupan lahannya. Jadi kita ingin mengetahui berapa luas lahan padang rumput, ladang, perkebunan, sawah, permukiman, dan lain-lain yang ada di Kecamatan Cibiru. Pertama kita buat summary statistiknya dulu. Klik kanan di header kolom lahan, kemudian pilih summarize. Lalu untuk summary statistiknya kita pilih luas dan kita pilih sum. Untuk outputnya saya akan beri nama luas lahan dan tipe tabelnya adalah di base table. Klik save. Oke. Klik yes. Ya, jadi kita langsung switch ke list by source karena output dari summary statistik tadi itu berupa tabel sehingga tidak akan terlihat di list by drawing order. Nah, kita lihat output file luas lahannya ada di sini. Kita klik kanan, open. Nah, jadi di sini sudah ada ringkasan total luas lahan untuk masing-masing tipe tutupan lahan. Sekarang kita akan membuat grafik dari tabel ini. Untuk membuat grafik, klik menu Table option, lalu pilih create graph. Untuk tipe grafnya itu kita pilih yang pie. Karena data luas tutupan lahan ini menunjukkan komposisi tipe-tipe lahan yang ada di Kecamatan Cibiru. Sehingga dengan menggunakan pie chart, kita bisa melihat tipe lahan apa yang paling mendominasi Kecamatan Cibiru dan tipe lahan apa yang paling sedikit. Untuk value field-nya itu kita pilih sum luas, lalu untuk labelnya kita ambil dari kolom lahan. Lalu warnanya kita gunakan warna palet. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih misalnya saya pilih yang modern. Lalu kita bisa tampilkan label nama tipe lahan dan luasnya. Ya, mungkin ini grafiknya terlalu kecil, bisa kita perbesar. Lalu klik next. Nah, di sini kita bisa mengganti judul grafiknya. Misalnya saya ganti menjadi luas lahan di Kecamatan Cibiru. Klik finish. Sepertinya kita perlu memperbesar lagi. Nah, grafik ini bisa kita simpan sebagai file grafik. Jadi kalau kita klik kanan, di sini ada pilihan untuk save. Kita bisa simpan sebagai draft file yang nantinya bisa di-load lagi ke dokumen ArcMap yang lain. Bisa juga saya ekspor sebagai file gambar. Misalnya saya ekspor dan saya pilih sebagai file PNG, kemudian klik save, dan saya simpan di folder vector overlay. Saya beri nama luas lahan. Close. Nah, jadi kalau Anda buka file luas lahan PNG-nya, grafiknya akan tampak seperti ini. Setelah menjadi file gambar, grafik ini bisa kita masukkan di dalam laporan kita, misalnya dalam file Microsoft Word ataupun PDF. Oke, saya tutup. Kita kembali ke list by drawing order. Selanjutnya buka tabel atribut layer points sketch. Saya nyalakan dulu layernya. Lalu buka tabel atributnya. Kita pilih hanya points yang berada di Kecamatan Sumur Bandung. Select by attributes. Lalu pilih Kecamatan. Sama dengan get unique values. Dan pilih Sumur Bandung. Apply. Nah, jadi sekarang semua points yang berada di Kecamatan Sumur Bandung dalam posisi terpilih. Nah, dari points yang berada di Kecamatan Sumur Bandung ini, kita ingin memfilter lagi. Kita hanya ingin mengambil 3 tipe poin saja, yaitu bank, hotel, dan school. Jadi kita pilih lagi menu Select by Attributes. Nah, agar proses seleksi ini dilakukan hanya terhadap points yang berada di Kecamatan Sumur Bandung, maka sekarang kita pilih metode seleksinya ini adalah
select from current selection. Lalu ini kita hapus query-nya. Dan kita pilih points dengan nilai F-class sama dengan bank, hotel, atau sekolah. Jadi kita bisa definisikan query-nya F-class sama dengan get unique value. Pertama kita pilih bank, lalu klik OR. Berikutnya adalah F-class sama dengan hotel. Lalu klik OR lagi. Dan yang terakhir kita definisikan F-class sama dengan school. Fly. Ya, jadi sekarang points yang terselect adalah points yang bertipe bank, hotel, dan sekolah yang berada di Kecamatan Sumur Bandung. Kita simpan points yang terselect ini sebagai shape file baru. Jadi dari layer point sketch, kita klik kanan, pilih data, export data. Lalu untuk outputnya, saya akan beri nama SB points. Save. Oke. Yes. Untuk menambahkan ke ArcMap. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi ini adalah points yang berada di Kecamatan Sumur Bandung. Kalau kita lihat di tabel atributnya, maka points yang ada di sini hanya points yang bertipe hotel, school, dan bank. Kita juga akan membuat grafik dari tabel ini. Kali ini kita ingin melihat jumlah bank, hotel, dan sekolah yang ada di Kecamatan Sumur Bandung. Jadi pertama kita harus membuat summary statistik dulu untuk penghitungan tersebut. Kita klik kanan pada header kolom F-class, lalu pilih summarize. Nah, di sini kita tidak perlu memilih summary statistik apapun, karena yang kita perlukan hanyalah count. Kolom count akan otomatis dibuat ketika kita melakukan summary statistik. Untuk outputnya, saya akan beri nama jumlah fasilitas, dan tipenya di base table. Klik save. Oke. Yes. Jumlah fasilitas ini merupakan tabel, jadi kita bisa lihat dari list by source. Dia lokasinya ada di sini. Kita coba buka. Nah, jadi tabel hasil summary-nya seperti ini. Di sini kita bisa melihat jumlah bank, hotel, dan sekolah yang ada di Kecamatan Sumur Bandung. Dari tabel ini kita buat grafiknya. Klik table option, kemudian pilih create graph. Kali ini kita akan menggunakan vertical bar. Untuk value field-nya, kita pilih dari kolom count F-class. Dan untuk X label-nya, kita ambil dari kolom F-class. Ya, kita bisa menggunakan warna yang bervariasi. Dan untuk bar style-nya juga kita bisa memilih style yang lain. Misalnya di sini saya pilih style bevel. Lalu kita bisa menampilkan labelnya. Klik next. Nah, di sini kita bisa mengganti judul. Misalnya di sini saya beri judul jumlah fasilitas di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk label vertical axis, saya ganti menjadi jumlah. Dan untuk label horizontal axis yang ada di bawah, ini saya ganti menjadi tipe fasilitas. Klik finish. Nah, jadi grafiknya seperti ini, sama seperti grafik luas lahan di Kecamatan Cibiru tadi. Untuk grafik ini juga bisa kita simpan sebagai graph file. Klik kanan, save. Namanya saya biarkan jumlah fasilitas di kecamatan, lalu klik save. Dan saya juga bisa ekspor sebagai file PNG. Saya pilih PNG, save, dan saya beri nama jumlah
fasilitas. Ya, ini adalah tampilan dari file PNG-nya. Terus, nah jika kita ingin membuka kembali semua grafik yang sudah kita buat di dalam dokumen ArcMap ini, kita bisa klik View, lalu pilih Graph. Nah, di sini kita bisa melihat dua grafik yang tadi kita buat, yaitu luas lahan di Kecamatan Cibiru dan jumlah fasilitas di Kecamatan Sumur Bandung. Kita bisa buka seperti ini. Kalau kita ingin mengedit tampilan dari grafik ini, tinggal kita double klik. Nah, maka semua settingan yang sudah kita buat tadi itu bisa kita edit di sini. Oke. Kalau kita ingin menghapus grafik yang sudah kita buat, kita bisa buka lagi View Graphs, lalu pilih Manage Graph. Maka jendela Graph Manager akan terbuka. Di Graph Manager window ini kita bisa melihat daftar grafik yang ada di dokumen ArcMap ini. Kalau kita ingin menghapus, maka kita bisa select dan kemudian pilih menu Delete. Jika kita ingin membuka grafik yang sudah disimpan dalam graph file, maka kita bisa pilih menu View, Graph, dan kemudian pilih Load Graph. Nah, maka di sini kita bisa membuka grafik-grafik yang tersimpan dalam file graph tersebut. Demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.